Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan ingkang kula hormati. Alhamdulillah wonten enjang menika, wonten papan menika kula panjenengan sami saged makempal adi sehat walafiat nggih, tanpa kirang setunggal menapa. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah pinaringan berkah, rahmat lan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Ini setunggal pertanyaan. Ini yang ditanya siapa? Pak EO lah, mana Pak EO? Selaku EO, selaku event organizer lah. Pak EO, oh siap. Apakah istighfar? Istighfar itu kan minta ampun, ya? Itu hanya diucapkan ketika berbuat salah saja, atau kalau tidak salah ya tetap baca istighfar? Dipun bayo. Jadi astagfirullah menika dipun waos nalikanipun apa lentu lepat mawon napa pripun iki? Lihatnya pakai spion. Di belakang sih. Dibilang di belakang tapi di depan nih. Ya mesti bagian depan nih. Pripun Pak Eo? Ditunggu jawabannya. Oh iya. Kenapa? Karena banyak orang berpikir nggih, kathah derek ingkang menganggap pilih istighfar menika dipun waos nggih menawi salah nggih, baru saja berbuat atau teringat maksiat yang pernah diperbuat, astagfirullah. Ora salah, astagfirullah. Oh iya. Masaan lah. Ya masaan. Ada sebagian orang berpendapat dan berpikir bahwa istighfar itu diucapkan kalau salah, berbuat salah, atau otomatis. Ya, atau dia ingat maksiat yang pernah dia perbuat baru astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau merasa biasa-biasa aja, merasa normal-normal wamon, ya ngapain istighfar gitu? Apa? Lupa jawabannya? Atau lupa pripun? Hah? Oh kadang kalau lupa. Lupa malah ingat ya, malah baca ya. Baik. Ma'asyiral muslimin ingkang kula hormati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya itu apabila selesai sholat jamaah yang paling belakang terutama itu bisa mengetahui Nabi Muhammad sudah selesai sholat dengan mendengar apa? Istighfar, ya. Hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kalau di Az-Zuhud menawi di Masjid Az-Zuhud kan speakernya saya, sound sistemnya OY, walaupun jamaahnya sampai paling belakang, mungkin mereka suara imam tetap bisa didengar
Tapi kalau zaman dulu sound system kan dereng wonten, speaker juga belum ditemukan dan belum diciptakan lah. Sehingga kadang-kadang suara salamnya imam itu terbawa angin, ya, menawi imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Yang paling belakang kadang-kadang nggak dengar. Ya. Maka istighfar yang diucapkan Nabi Muhammad SAW, Astaghfirullah, 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 itu jadi penanda, oh sudah selesai, berarti segera salam. Ya, nah, riwayat ini adalah jawaban. Tadi pertanyaannya, sebagian orang beranggapan istighfar itu dibaca kalau berbuat salah atau melakukan kekeliruan atau ya teringat berbuat maksiat, astagfirullah. Nah, dalam riwayat ini Nabi Muhammad selesai sholat beristighfar. Nah, sholat itu salah atau bukan? Ya bukan. Sholat itu adalah kewajiban. Sholat itu maksiat? Ya jelas bukanlah. Sholat itu adalah taat. Sehingga bisa disimpulkan dan ditarik suatu hukum bahwa istighfar itu diucapkan bukan saat rasa berbuat salah mawon, boten pas apa nglakoni maksiat mawon boten, tapi dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan tetap beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab fungsi dan tujuan istighfar selain menyampaikan permohonan ampun semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga berfungsi untuk ya menambah yang kurang, ya menutupi dan menyempurnakan yang masih belum sempurna. Salat ingkang nindakaken salat masjidipun sami safipun, saf yang pertama terus rawuhipun wancinipun nggih sami 10 menit sebelum qomat, gerakanipun nggih sami, Allahu Akbar, satu aba-aba dari imam, sama secara fisik, ketinggalipun nggih sami, mboten wonten bedanipun, bentenipun mboten wonten, tapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa berbeda. Salah satu faktornya apa? Kekhusyuan. Ya. Jajaran saf paling depan, belakang imam. Ya. Gerakannya sama dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi yang satu bisa nilainya 80, yang satu nilainya bisa 60. Bisa beda. Kenapa? Salah satu pembedanya adalah kekhusyuan. Yang satu khusyuknya lebih baik daripada yang lain. Ada lagi justru yang tingkat kekhusyuannya rendah. Ya juga pahalanya pasti beda. Sholat wonten Masjid Az-Zuhud, pikirannya sampai ke depan DPR RI. Umum. Iya lumayan sih ilmu sholat ya lumayan, karena sudah menjalankan kewajiban. Cuman kan nilainya beda. Ya. Sholatnya di Masjid Az-Zuhud, ya, imamnya baca surat Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, menceritakan tentang hari kiamat, sing dipikir BBM mundak. Iya Pak ya? Selamat. Sing dipikirna BBM lagi mundak. Ya. Apa maning sing duwe usaha nyuplai solar. Manggo ember maning nganggo jirgen. Ya.
pakai mobil Cherry tua, ya. Apa yang belum mikir itu, iya. Padahal yang dibaca tentang hal ataka hadithul ghasyiyah, apakah sudah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat yang disebut juga hari al-ghasyiyah. BBM undang modal ya kita tambah oke ya. Dalam duitnya tadi kurang. Kita harus ngedol pira. Ya. Salat, ya harusnya khusyuk. Wah malah nemu banyak ide. Kunci ulang baru ketemu. Betul. Itu kan tingkat kekhusyukan orang berbeda beda. Nah, itu namanya kan kekurangan. Salatnya tidak dijalankan dan tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sudah pikirannya entah kemana, gerakannya pun nggih mboten sempurna. Ya sudah pokoknya Allah Akbar. Tidak sampai membatalkan sholat, hanya mengurangi kesempurnaan. Nah, itulah fungsinya setelah sholat kita mengucapkan apa? Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Harapannya kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat itu kemudian tertutup. Itu istighfar. Nah, kadang-kadang orang mengucapkan astagfirullah, terus batinnya takut, kok dosa apa ngomong istighfar? Ya, padahal mengucapkan istighfar itu bukan berarti karena melakukan dosa yang jelas-jelas salah ya, tapi bisa jadi melakukan kebaikan, nindakaken ketaatan, tapi merasa di situ ada kekurangan. Ya. Dalil yang lain nopo? Dalil yang lain Nabi Muhammad SAW beberapa bulan sakderengipun sedo itu memperbanyak apa? Istighfar. Memperbanyak istighfar. Padahal agama sudah sempurna. Allah berfirman, surat yang Allah turunkan menunjukkan semakin dekatnya ajal Nabi SAW adalah idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila telah tiba pertolongan Allah dan kemenangan. Udah, kalau kemenangan itu sudah dipegang, digenggam, pertolongan Allah sudah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau saksikan sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah di atas. Sak dari pun menawi awal-awal Islam ingkang badhe mlebet Islam kedah sendiri-sendiri. Masuk itu kan satu. Belum tentu satu hari ada yang masuk Islam. Belum tentu satu hari itu ada yang masuk Islam. 3 tahun Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah di Mekah, itu yang masuk Islam masih bisa dihitung dengan jari, sedikit sekali. Berarti per hari itu belum tentu ada yang masuk Islam. Nah, kalaupun masuk Islam sembunyi-sembunyi, mukhtafian, sembunyi-sembunyi, sudah satu-satu, jumlahnya sedikit, sembunyi-sembunyi lagi. Allah berfirman, wa ra'aitan nasa yadkhuluna, dan engkau saksikan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang itu masuk Islam satu, terang-terangan. Ya. Jadi berangkat dari kampungnya, berangkat dari daerahnya, itu dibuat acara, dilepas keberangkatannya, terang-terangan. Dan tidak sendiri-sendiri lagi, tetapi afwajan, rombongan. Iya. Rame-rame, bareng-bareng. Nah, dalam keadaan seperti itu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka banyak-banyaklah bertasbih, tambahlah istighfar,
kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat. Nah, ini juga dalil. Dalil itu dasar hukum. Ya. Dasar hukum kita menyatakan bahwa istighfar itu diucapkan dan dibaca bukan hanya karena melakukan kesalahan, bukan hanya karena teringat maksiat yang diperbuat dulu, ya. Bukan karena menyalahi teman atau orang. Astagfirullah, nyuwun ngapunten di ngapura ya. Tidak hanya untuk itu fungsinya, tetapi ketika kita melakukan kebaikan, mengerjakan amalan saleh, setelahnya pun kita beristighfar. Tujuannya apa? Supaya amal saleh yang dikerjakan itu sempurna. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang kula hormati. Istighfar di pondoknya Pak Ahmad misalnya. Wah, ini kaitannya sama tenaga. Kemudian harus ngatur acara. Pokoknya Ahad tanggal sekian itu pokoknya acara dipending dulu. Kenapa sih? Ngecor pokoknya. Kerja bakti. Itu kalau beberapa ibadah demikian memang. Istighfar kan nggak perlu. Sebentar Pak, ini hari ini saya libur, nggak bisa kerja. Kenapa? Saya mau istighfar dulu. Ini kan orang mungkin lah. Istighfar itu bisa diucapkan kapanpun dan dimanapun tanpa mengganggu dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak mengeluarkan biaya juga. Ya. Naik nyumbang lah, infak, sedekah, hibah, wakaf, ya, memberi makan orang miskin, itu mengeluarkan biaya. Tapi kalau istighfar ya gratis. Iya, gratis. Ya. Kemudian tidak memakan waktu. Karena istighfar diucap 1 menit sudah berapa puluh kali. Astagfirullah. Itu mungkin tiap 1 detik bisa 1 istighfar. Astagfirullah. Nah, ini menunjukkan bahwa agama Islam itu agama yang mudah. Agama ingkang gampil menawi dipun tindakan. Ya, kalau mau dilaksanakan ya gampang lah. Orang yang abot, tidak ada yang berat. Untuk jadi ahli ibadah itu ada banyak langkah. Kalau mau puasa Daud angel, abot. Karena setiap kali puasa pasti lemes. Misal, kan ada yang tipenya seperti itu. Mau sholat malam berjam-jam ya semacam-macam lah ya, capek lah ya, ngantuk lah ya. Itu kan hanya bulan Ramadan saja gitu. Mau jadi ahli ibadah seperti itu kayaknya ya berat. Mau menghatamkan Quran seminggu sekali seperti rata-rata para sahabat, apalagi kados sahabat Utsman bin Affan yang menghatamkan 3 hari sekali, kayaknya ora bisa gitu. Mau jadi donatur ya ora bisa, ora di duit. Misalkan KPK bus, aku bae sing nanggung. Semen aku, keramik aku, tukangnya aku. Ya mungkin sekarang kita baru sekedar mimpi bisa seperti itu. Ya kan? Artinya ini mau jadi ahli ibadah dalam hal apa? Gitu. Mau jadi seorang thalibul ilmi, seorang santri, wong duduk setengah jam wis. Iya, sambil lihat jam wis setengah 6 punya 5 kayak. Orang rampung-rampung taklim. Iya. Susah. Mau jadi thalabul ilmi gimana? Thalabul ilmi itu duduknya harus kuat berjam-jam, harus sabar menahan badan, menegakkan, ya kan? Orang bisa. Terus gimana ini caranya? Ya udahlah. Salah satu caranya adalah menjadi hamba yang banyak-banyak istighfar. Itu kalau
istighfar terus diucapkan, terus dijaga, sudah masuk kategori ahli ibadah, menjadi ahli ibadah. Seorang abid, ibadah apa yang dia kerjakan? Membaca istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Simpel, mudah, tapi manfaatnya banyak sekali. Kadang-kadang nopo sering yang dirasakan, Mbah, yang sering dirasakan, sering nopo kadang-kadang, jarang nopo hampir tiap hari. Panjenengan merasakan nopo manahipun kok abot, banyak masalah untuk ganjelan di hati. Sering atau kadang-kadang? Ya, kadang-kadang situasi waktu itu nopo nggih, kadang-kadang pas tanggal 6 ya istighfar entek. Apa masih gajian PNS segala kok nganggo? Ya biasanya kalau orang seperti itu pada boleh apa? bikin Oh, pensiunan ya? Pensiunan guru. Iya. Oh ya bener. Ya. Kalau pensiunan atau masih aktif ya tanggal 6 tanggal 2 ya pengaruh. Tapi kalau yang bakul es pisang hijau ya tanggal 6 tanggal 2 ya sama aja. Ya kalau laris, pas laris. Oh iya. Tanggal 6 tambah laris. Ya iya. Jadi kadang-kadang atau seringkali hati itu terasa ada yang mengganjal. Ibarat barang itu dilumuri oleh kotoran, banyak sekali kotor. Ini kalau barang itu ada kotorannya. Ya. Wah, itu cocok sekali kata-kata itu. Kadang peteng, kadang padang. Sampai kalau bahasa Indonesia kan gelap hati, ya kan, gelap mata. Gitu. Jadi terasa hati itu ada beban yang berat. Ya, entah mikir maupun pripun. Nah, menghilangkannya, membersihkannya ternyata tidak susah amat. Ya, gitu. Menghilangkannya itu ternyata simple. Jadi kalau hati itu ibarat barang yang banyak kotorannya, istighfar itu kayak cairan pembersihnya. Tinggal disiram, iya, kalau bilangnya orang kotoran, residu di sini. Hati itu dibersihkan dengan apa? Dengan istighfar. Kalau sudah hatinya bersih, jernih, bening, enteng. Karena kan Nabi Muhammad sudah mengatakan, dalam tubuh manusia itu ada satu organ tubuh. Ala inna fil jasadi mudghah, ada satu organ tubuh. Jazakallahu. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ini kalau organ ini baik, berarti semua anggota tubuhnya pun akan baik. Tapi kalau anggota yang satu ini rusak, kotor, otomatis yang lain pun ikut kotor. Apa itu kata Nabi Muhammad? Ala wahyal kalbu. Sering kita terjemahkan hatinya manusia itu. Jadi kalau hatinya sudah ada kotorannya, keruh, boten bening, itu otomatis omongannya juga nggak terkontrol, sikap dan perbuatannya juga mencerminkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Cara berpikirnya pun sudah mulai yang kotor dan jelek. Gitu. Udah otomatis kehidupan sehari-harinya ya seperti itu juga. Nggak tenang lah, yang gelisah lah, yang nggak nyaman lah. Tapi kalau hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun baik. Yang dibicarakan baik, yang dilakukan baik, berpikir yang baik, kehidupannya pun baik. Apa itu hati? Nah, hati itu tadi bisa kadang-kadang, bisa sering kali atau bahkan selalu penuh dengan kotoran. Dan kalau istighfar, kotoran-kotoran itu akan bersih, ya, akan hilang. Nabi Muhammad SAW bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Sungguh kadang-kadang hati saya ini ada ganjalannya.
Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marratin. Dan sungguh tiap hari saya istighfar itu sebanyak 100 kali. Nah itu obatnya. Jadi kalau sedang punya masalah, tidak usah bingung. Tidak usah bingung. Arep nyambut gawe orang duwe modal. Wis melaku usahane, kudu bayar utang. Ya. Kowe lagi ribut karo bojone. Ngene. Pegawene ketahuan nyolong. Ya kan. Ini ditipu uang. Udah ya. Variasi hidup. Terus ya variasi hidup. Macam-macam itu. Nah kalau ketika punya masalah yang seperti ini, masalah kita itu apa sih? Masalah kita ya keluarga, yo ekonomi, uang, kerjaan. Ya paling itu aja, sakit. Gak akan lepas dari masalah-masalah seperti itu kan. Nah kalau muncul, terjadi, mengalami yang seperti itu pun istighfar mawon. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, saya sendiri sehari istighfar pengpinten 100 kali. Dalam riwayat yang lain, aktsar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Ulama menjelaskan bahwa 70, lebih dari 70, 100 kali itu bukan angka yang membatasi. Tapi yadullu 'alal iktsar la 'ala sabilil hasr. Itu menunjukkan sering dan banyak mengucapkan istighfar. Jadi boleh saja lebih dari 100 kali, bahkan dianjurkan, disarankan lebih dari, sesering mungkin, sebanyak-banyaknya lah. Gitu. Karena kalau tidak dijelaskan seperti itu nanti beranggapan batas maksimalnya 100. Jadi kalau pagi sambil nunggu matahari terbit, ya kan, astagfirullah 100 kali, wis aman. Ya. Siang pun boten semangat membaca istighfar malih. Sonten nggih, istighfar sudah tadi pagi 100. Nanti malam juga seperti itu, nggak mau istighfar lagi. Atau misalkan nggak pagi lah, siang atau sore baca istighfar astagfirullah. Itu nanti kalau pagi, Mas zikir dulu, nanti saya istighfarnya sore aja. Gitu. Atau akhirnya berpikir, daripada bingung, mending sebelum tidur aja lah dirapel dari pagi sampai malam, 100 kali. Astagfirullah sudah 100 kali cukup. Tidak. Tapi yang dimaksud adalah memperbanyak. Yang dimaksud adalah mempersering. Astagfirullahaladzim. Apalagi kaum muslimin rahimakumullah, banyak-banyak istighfar, sering-sering istighfar itu memberikan keuntungan bukan hanya di akhirat nanti. Masih hidup di dunia pun keuntungannya udah dapat. Ini kalau hitung-hitungan bisnis, investasi yang sangat menguntungkan, dengan modal sesedikit-sedikitnya dapat untung sebanyak-banyaknya. Mengucapkan istighfar itu kan minimal banget, sedikit sekali modalnya, tapi untungnya banyak. Apa itu untungnya? Bukan cuma di akhirat, di dunia pun sudah dapat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu." Artinya, barang siapa mempersering istighfar, jangan lupa loh, yang dimaksud hadis itu memperbanyak istighfar, maka akan dapat 3 keuntungan. Yang pertama, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Allah akan memberikan kegembiraan untuknya dari setiap kesedihan yang dia rasakan. Jadi obat sedih itu istighfar. Sedih apa aja? Kehilangan orang yang dicintai, gagal mendapatkan yang diharapkan, kehilangan barang, sakit, pikirkan anak, orang tua. Itu obat kesedihan istighfar. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Dan Allah akan memberikan kelapangan, jalan keluar dari setiap kesempitan yang ada. Jadi kalau hidup itu terasa sempit,
hatinya sempit, pikirannya sempit, semuanya tempat juga terasa sempit, maka salah satu obatnya apa? Beristighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan mencurahkan rezeki untuknya dari arah yang tidak pernah dia sangka. Jadi istighfar itu cara untuk kaya. Ya. Nek pengen sugih, nek pengen duwe banda sing akeh, pengen sukses usaha karo bisnisnya, ya banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terus dibaca aja. Ya. Dibaca terus. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salam yang mendakwahi kaumnya. Allah menyatakan dalam firman-Nya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jelas ya. Nabi Nuh itu mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian. Ayo istighfar. Istighfar itu ternyata syariat setiap nabi, bukan cuma untuk umat Islam. Para nabi, para rasul pun tetap disyariatkan beristighfar. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat, maha mengampuni. Sebanyak apapun salahnya, seberat apapun dosanya, setinggi apapun tumpukan kesalahannya, sampai awan sekalipun, kalau mau minta ampun Allah ampuni. Walaupun datang membawa dosa sepenuh bumi, walaupun sepenuh bumi, ya. Walaupun sepenuh bumi, Allah akan ampuni dia, dan Allah akan berikan maghfirah sepenuh bumi juga, asalkan tidak melakukan kesyirikan. Ya. Terus Nabi Nuh mengingatkan masyarakatnya, yursilis samaa 'alaikum midrara. Kalau banyak-banyak istighfar, sering-sering mengucapkan astaghfirullah, atau Rabbighfirli, atau Allahumma ghfirli, ya, atau apa namanya, fa'fu anni innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Yang penting setiap kata dan lafaz yang menunjukkan kita itu minta ampunan, ya, memohon maghfirah, masuk dalam pernyataan istighfar. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan curahkan buat kalian air hujan yang banyak dan bermanfaat. Ya. Banyak dan bermanfaat. Karena kadang-kadang hujan turun ternyata justru menjadi sebab kerugian. Ya, banjir bandang, ya, kemudian merusak tanaman. Ya, terendam ya, kacang hijau, delai, melon, ya, kemudian semangka. Ya, kalau kerendam ya udah selesai. Bawang merah. Nah, yang Allah turunkan itu adalah air hujan yang bermanfaat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengirim dan mencurahkan untuk kalian bi amwalin. Amwal itu apa artinya? Harta. Harta satu atau harta-harta? Amwal itu. Ya, jamun min malun. Insyaallah. Itu bentuk jamak dari harta. Berarti hartanya banyak apa sedikit? Amwal itu sedikit apa banyak? Ya, bandane akeh. Jadi kalau mau kaya, punya banyak harta, ya banyak istighfar aja. Apa bisa? Ya bisa. Yang penting tetap kerja. Jangan kemudian terus duduk di zuhud dari pagi sampai sore, ya kan? Astagfirullah, astagfirullah. Kapan sugihe kayak gitu? Enggak, maksudnya tetap kerja, tetap usaha, tetap menjalankan bisnis semampunya. Tapi ketika berusaha dan bekerja itu memperbanyak istighfar. Nabi Muhammad mengatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rizkinya itu nanti Allah beri dari arah yang tidak pernah dia sangka, bukan kayak kulit bangunan terus pundak gajinya. Kulit bangunan astagfirullah, ngelepo karo astagfirullah, ngaji astagfirullah. Terus mikir gimana ya caranya ya hubungannya nyambut gawe jadi tukang buruh, ngelepo karo ngaji, ngecat karo masang keramik, terus dapat rezeki, terus jadi sugih bi amwalin itu. Nabi Muhammad sudah mengatakan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bisa jadi
bosnya baru dapat rezeki, terus tukang-tukangnya dikasih bonus. Bisa jadi? Bisa jadi. Sangat mungkin seperti itu. Sregep tambahi. Misalkan apik tambahi maning. Cepet tambahi maning. Dipercaya, dapat proyek lagi, dapat kerjaan terus. Gitu. Di amwalin wa banin. Allah akan memberikan harta yang banyak dan anak-anak keturunan. Itu salah satu cara untuk segera punya anak, segera punya cucu adalah banyak-banyak istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun, taman-taman, ladang sawah, hutan. Wa yaj'al lakum anhara, dan sungai-sungai yang memberikan air mengalir. Yaitu manfaat beristighfar. Ternyata tidak mesti menunggu nanti pada hari kiamat. Tidak harus merasakannya nanti di alam barzah ketika sudah mati dan dikubur. Saat masih hidup di dunia pun, orang yang sering dan banyak istighfar sudah bisa merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah buat kita agar senang dan semangat dan selalu teringat untuk berucap istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahziar Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berjumpa kembali di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW dan keluarganya serta para sahabatnya, juga para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang masih pada edisi hari Kamis 14 September 2023 atau bertepatan dengan 27 Safar 1445 Hijriah. Ya, baru saja kita dengarkan bersama satu buah rekaman kajian tematik bersama Al-Ustadz Abu Nasim Mukhtar hafizahullah ta'ala dengan tema keajaiban istighfar. Semoga apa yang beliau bawakan bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan untuk rangkaian acara selanjutnya, yaitu pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, insyaallah kita akan siarkan live dari santri Kitab Adabul Mufrad bersama Ustadz Ibrahim Asyid hafizahullah ta'ala. Ya, sambil menunggu acara berikutnya, kita akan putarkan terlebih dahulu selingan-selingan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.